Selamat datang di segmen Ngomong Nggak Doang. Pada segmen ini, saya akan bicara sesuatu yang ada di kepala saya, yang mungkin selama ini saya resahkan terhadap apa yang saya lihat dan yang ada di kepala saya. Bang Manji, mohon izin saya menggunakan istilah yang mungkin Bang Panji pertama kali saya mendengar itu dari Bang Panji. Artinya, kita kan sering dengar, "Alah kamu lakuin dong, jangan ngomong doang." Atau misalnya, "Alah kamu ngomong aja, ngomong doang, yang bisa ngapa-ngapain, ngomong mah gampang," ya kan? Kita sering dengar kata-kata seperti itu. Namun, kata Bang Panji, yang mana kemudian itu membuka pikiran saya bahwa ngomong itu nggak doang, ngomong itu bisa menyemangati seseorang, ngomong itu bisa merubah orang yang sedih menjadi bahagia, atau sebaliknya, ngomong itu bisa merubah seseorang yang sedang bahagia sekalipun ketika diomongin atau mendengar omongannya tidak baik, maka dia bisa saja akan jadi bunuh diri. Nah, artinya kan ngomong itu nggak doang, ngomong itu punya peran yang sangat penting. Nah, dari semangat itu bahwa ngomong itu nggak doang, maka saya membuat segmen ini. Dan ini adalah segmen episode pertama saya. Diharapkan penonton saya berubah mindsetnya dari yang awalnya bilang ngomong atau menganggap ngomong itu adalah teman doang tadi, artinya ngomong itu tidak ada artinya, bahwa pikiran mereka terbuka bahwa ngomong itu punya dampak, ngomong itu punya dampak yang positif atau bisa berdampak negatif. Nah, di dalam segmen ini mungkin santai saja saya sambil sambil ngopi-ngopi. Saya teringat pernah membuka Instagram story teman saya waktu itu. Di dalam story teman saya itu, dia me-repost sebuah postingan dari seseorang atau postingan dari sebuah akun. Di dalam postingan tersebut dikatakan bahwa banyak sekarang konten kreator yang booming sekarang ini, kebanyakannya adalah sketsa-sketsa nggak jelas atau video-video yang tidak mendidik. Kemudian banyak juga konten-konten yang berisi kelakuan-kelakuan buncit, dan juga tidak kalah banyaknya adalah konten dewasa. Di situ dijelaskan bahwa kenapa sih sangat jarang konten kreator tersebut yang lagi booming itu adalah bersifat positif. Bukan berarti saya merendahkan orang lain sebutkan yang sebelumnya, tetapi adakah pembanding bahwa, "Oh ini konten kreator benci-benci, oh ini konten-konten dewasa, oh ini influencer, eee, sketsa-sketsa yang nggak jelas tadi tidak mendidik." Oke lah sebagai hiburan, tetapi kebanyakan hiburan ini konten pembandingnya mana? Konten kreator yang dalam tanda kutip positif mana? Misalnya konten kreator atau influencer yang santren misalnya. Saya pribadi jarang sih melihat atau mungkin
Nggak tahu dia IP siapa nih, IP saya gimana, cuman yang jelas paling kalau dalam hal agama yang positifnya paling ya ustad-ustad yang besar sana, jarang yang saya lihat sendiri lebih hype konten kreator atau influencer yang dia macam itu, sketsa-sketsa yang tidak jelas, konten-konten yang tidak mendidik, yang mungkin menyakiti diri, atau tadi kelakuan-kelakuan benci yang sayangnya itu malah banyak disukai oleh masyarakat juga. Apalagi misalnya penonton dewasa. Nah, di postingan tersebut melakukan hal itu. Nah, dari saya melihat postingan tersebut, saya merasa terbakar untuk menjadi peran di sisi yang positif tersebut. Saya ingin hidup saya bermanfaat dan menjadi peran di sisi yang konten kreator yang baik gitu. Itulah mengapa salah satunya juga kenapa saya mulai aktif membuat konten di YouTube. Kemudian hari ini saya akan membahas tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Cerita sedikit, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 September 2025. Tadi pagi saya di chat oleh kepala sekolah saya bahwa beliau meminta saya untuk menggantikan beliau untuk menghadiri acara ke Rantau. Acara tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, yang mana temanya pada hari ini tadi adalah tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi saya terdorong untuk membahas tersebut karena menurut saya ini adalah hal yang menarik dan sangat penting untuk kita pelajari. Teman-teman sekalian, pernah tidak kalian mendengar kalimat seperti ini? Saya memang tidak pintar matematika, jadi percuma saya belajar, atau sebaliknya. Kalau kalau saya berusaha lebih keras, pasti bisa belajar matematika lebih baik. Dua kalimat itu. Dua kalimat itu kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya menunjukkan dua cara berpikir yang sangat berbeda. Yang pertama adalah disebut pola pikir tetap, yang kedua tadi, kalimat yang kedua adalah pola pikir bertumbuh. Hari ini kita akan bahas tuntas apa bedanya kedua pola pikir ini. Bagaimana contohnya di kehidupan sehari-hari dan mengapa pola pikir bertumbuh sangat penting bagi kita semua, apalagi di dunia pendidikan. Pola pikir tetap adalah cara berpikir seseorang yang percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat itu sifatnya bawaan dari lahir dan tidak bisa banyak berubah. Orang dengan mindset ini biasanya berpikir seperti ini. Kalau pintar, ya pintar dari lahir. Kalau bodoh, ya bodoh selamanya. Usaha tidak baik berpengaruh. Itu pikiran-pikiran orang yang mempunyai pola pikir ketak. Contohnya, misalnya ada siswa berkata, saya memang bodoh di matematika, jadi tidak usah belajar lagi. Dia tidak ingin belajar karena dia menganggap, ya dia memang bodoh gitu di matematika. Atau bahkan misalnya yang terjadi pada guru. Guru berkata, saya tidak bisa pakai teknologi, jadi biarlah tetap cara lama saja. Jadi guru ini mungkin dia merasa udah tua dan tidak terlalu mengerti teknologi, maka guru ini tidak mau belajar karena ya malas saja gitu. Akibatnya mereka menghindari tantangan, takut gagal, dan cenderung cepat nyerah. Kan? Tadi harusnya belajar IT kan bisa dengan siapa saja,
dan kapan saja gitu. Artinya, ya jangan cepat menyerah dong, harus belajar. Nah, agar kita tidak terjebak dalam pola pikir tersebut, maka kita harus beralih pada pola pikir bertumbuh. Karena apa itu pola pikir bertumbuh? Pola pikir bertumbuh adalah cara berpikir ketika kita percaya bahwa kemampuan bisa berkembang lewat usaha, belajar, dan pengalaman. Artinya bila kita berusaha dan belajar, maka akan jadi pengalaman. Pengalaman itulah yang akan membentuk kita di masa depan nanti. Orang dengan mindset ini percaya bahwa bakat hanya titik awal, bukan penentu akhir. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang anak yang minder dengan temannya ketika dia ikut lomba menyanyi. Seorang anak ini minder karena temannya ini adalah keturunan seorang penyanyi terkenal. Sedangkan dia, ayah ibunya hanya orang biasa. Dia minder. Bila seorang anak ini mempunyai pola pikir bertumbuh, maka dia tidak terlalu memikirkan si temannya ini. Kenapa? Karena ya bakat sih bakat, maksudnya keturunan orang tuanya ya mungkin ada sebagian, tetapi hal yang sangat penting itu adalah latihan, yaitu latihan menyanyi dan menjadi pengalaman. Artinya walaupun si temannya ini misalnya, punya bakat dari lahir, tapi misalnya dia tidak ada latihan sama sekali, sedangkan dia sering setiap kali latihan, ya mungkin bisa saja si anak ini menjadi lebih baik dibanding si temannya. Kemudian poin berikutnya adalah kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Misalnya tadi si anak yang ikut lomba menyanyi tadi, dia di tengah-tengah lomba ternyata ada melakukan kesalahan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, bukan berarti itu adalah akhir dari segala. Ya mungkin pada saat itu mungkin dia ada, tetapi untuk kedepannya dia akan terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Bukan malah terpuruk dan tidak ingin lagi mencoba. Contoh lagi misalnya, siswa berkata, saya yang belum bisa matematika, tapi kalau saya belajar lebih rajin, saya pasti bisa lebih paham. Nah, berbeda dengan yang pola pikir Tatak tadi, menganggap bahwa misalnya dia tidak pintar matematika, ya sudah seadanya gitu. Tetapi kalau dia punya pola pikir bertumbuh, dia mengetahui bahwa dia tidak mahir matematika, dia tetap akan terus belajar. Karena bila dengan cara belajar, diharapkan bisa lebih paham dari sebelumnya. Atau misalnya guru yang tadi, guru yang tidak pandai dalam hal IT, kalau gurunya tadi yang menggunakan pola pikir Kakak, beliau tidak mau belajar, tidak mau bertanya pada orang yang bisa. Tetapi bila ya guru ini menggunakan pola pikir bertumbuh, maka dia akan belajar supaya bisa mengajar siswanya lebih baik lagi menggunakan IT. Inilah mindset yang membuat seseorang terus berkembang, tidak mudah puas, dan berani menghadapi tantangan. Artinya setiap orang yang telah melakukan sesuatu itu, bila dia mempunyai pola pikir bertumbuh, dia tidak akan puas. Mungkin misalnya dia juara pertama dalam hal lomba tadi, tapi dia akan terus mencari lomba-lomba di tempat lain yang mungkin
dia bisa ikuti. Supaya apa? Supaya untuk menambah pengalamannya. Supaya juga kemampuannya, siapa tahu di tempat lain ada saingan atau kompetitor yang lebih hebat. Jadi jelas bahwa mindset yang kita pilih antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap kehidupan. Sekarang pertanyaannya, kenapa pola pikir bertumbuh itu penting bagi semua orang, termasuk guru, bahkan orang tua? Karena dunia terus berubah. Metode belajar, teknologi, dan tantangan zaman tidak sama dengan dulu. Kalau mindset kita tetap, kita akan ketinggalan. Karena anak-anak belajar dari kita. Kalau guru punya pola pikir tetap, siswa juga akan meniru hal yang sama. Tapi kalau guru punya pola pikir bertumbuh, siswa akan terbiasa menghadapi tantangan dan tidak takut gagal. Artinya, gurunya misalnya pesimis, biasanya muridnya juga pesimis. Dan misalnya gurunya optimis, pola pikir dari bertumbuh, maka secara tidak sadar siswanya akan mengikuti. Biasanya seperti itu. Masa depan itu butuh fleksibilitas. Pola pikir bertumbuh membuat kita lebih adaptif, beradaptasi, kreatif, dan siap menghadapi masalah apapun. Singkatnya, pola pikir bertumbuh adalah modal utama untuk bertahan sekaligus maju di zaman ini. Saya kasih contoh cerita. Teman-teman sekalian pasti sudah tahu ayam tepung dengan merek KFC. Logo dari KFC tersebut adalah gambar seorang kakek. Nah, kakek itu adalah founder dari KFC tersebut, yang mana beliau sukses besar. Tetapi yang jarang orang ketahui adalah seorang kakek ini sebenarnya dia memang dari muda sudah mencoba berjualan, sudah mencoba berbagai hal, tetapi gagal, gagal, belum gagal. Namun apakah beliau menyerah dan pasrah menjadi buruh atau misalnya pekerjaan yang aman-aman saja? Tentu tidak. Seorang kakek ini dari muda sampai beliau tua sekalipun, beliau terus mencoba, bahkan ratusan atau ribuan kali gagal sudah beliau lalui. Sampai pada suatu ketika, beliau menemukan resep ayam tepung Kentucky yang kita nikmati sekarang ini. Kemudian, secara pelan-pelan, ternyata disukai masyarakat, lalu beliau menjadi sukses hingga sekarang. Artinya sukses itu bukan berarti harus dari muda, bahkan ketika tua pun masih ada kesempatan untuk menjadi sukses. Jadi teman-teman, kita sudah lihat bersama bedanya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap membuat kita berhenti berkembang, sedangkan pola pikir bertumbuh membuat kita terus belajar dan tidak takut menghadapi tantangan. Kalau selama ini masih sering berkata, ya saya memang tidak bisa, mari ubah menjadi saya belum bisa, tetapi saya mau belajar. Ingat, pilihan mindset ada di tangan kita. Dan mindset itulah yang akan menentukan masa depan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.